Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas apa sih definisi dari sistem operasi. Menurut Silberschatz, Galvin, dan Gagne, sistem operasi pada dasarnya adalah sebuah program yang mengatur hardware dari sebuah komputer. Nah, selain itu, jadi ini ada fungsi pertama, mengatur hardware dari komputer. Kemudian dia juga menyediakan dasar bagi aplikasi dan program untuk berjalan ya. Ini fungsi kedua. Dan yang ketiga adalah sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Ini fungsi ketiga. Saya jelaskan dulu fungsi pertama, di mana sebuah sistem operasi itu mengatur hardware komputer. Misalkan kita punya sebuah komputer ya, atau laptop lah. Dan kita punya mouse di sini. Nah, ketika user atau pengguna itu menggerakkan mouse, maka sistem operasi itu akan membaca data yang dikirimkan oleh mouse, kemudian dia baca data dulu, setelah itu dia akan memproses data tadi ya. Setelah diproses, sistem operasi akan menggerakkan kursor yang ada di layar ya. Nah, misalnya user itu mengklik di sini ya, dia mengklik tombol kiri, maka mouse-nya akan mengirimkan data kepada komputer, dan dari hardware komputer sistem operasi akan membaca data tersebut ya. Setelah itu sistem operasi akan meneruskan data klik tadi ya ke software yang ada di layar. Misalnya ada sebuah tombol OK, maka sistem operasi akan meneruskan klik tadi ya ke tombol OK. Contoh lain pengontrolan hardware oleh sistem operasi adalah misalnya ketika kita ingin mencetak sesuatu dari Microsoft Word, maka kita akan menekan tombol print di Word. Kemudian MS Word akan mengirimkan perintah ke sistem operasi. Setelah itu sistem operasi akan mengontrol printer melalui sebuah software yang disebut dengan driver. Nah, setiap hardware itu pasti memiliki driver. Nah, jika tidak, dia tidak akan berfungsi. Selanjutnya, driver dari printer ini akan mengontrol printer tersebut. Misalnya memasukkan kertas, menggerakkan head printer, menyemprotkan tinta. Nah, sehingga pada akhirnya apa yang kita cetak itu bisa muncul pada sebuah kertas. Ya, kira-kira seperti itu fungsi pertama sebagai pengatur ya, atau yang mengatur hardware dari komputer. Untuk contoh kedua, yaitu sebagai dasar bagi aplikasi untuk berjalan, maksudnya seperti apa sih? Nah, kita tahu bersama bahwa sebuah laptop ya, laptop yang anggaplah ini masih kosong. Bayangkan saja kalau masih kosong baru dibeli, tidak terinstall Windows ataupun Linux atau sistem operasi lain, maka kita tidak akan bisa menggunakan laptop ini. Kan tidak akan bisa diinstal misalnya Google Chrome, itu tidak akan bisa diinstal di sini, ataupun diinstal Microsoft Word, itu tidak akan bisa diinstal di sini ya. Jadi aplikasi itu intinya adalah aplikasi apapun itu butuh keberadaan sebuah sistem operasi agar bisa berjalan, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan lebih simple lagi ya. Jadi di dalam sebuah sistem operasi, di dalam sebuah komputer ada sistem operasi, dan di atasnya sistem operasi ini berjalanlah aplikasi-aplikasi. Gitu ya. Misalnya Chrome, kemudian ada MS Word. Jadi ini adalah fungsi kedua dari sistem operasi sebagai
platform atau media bagi aplikasi untuk bisa berjalan. Nah, pada fungsi ketiga, di sini disampaikan bahwa sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara user atau pengguna dengan komputer hardware. Ya, dari contoh pertama saja sebenarnya sudah jelas sih bahwa sistem operasi itu berfungsi sebagai perantara. Karena di sini ketika misalnya kita menggerakkan mouse, maka sistem operasi lah yang akan bertugas untuk membaca data dari mouse tadi dan mengkonversinya menjadi gerakan-gerakan yang ada di layar. Nah, di dalam buku sistem operasi, ketiga fungsi dari sistem operasi ini digambarkan dalam diagram seperti ini ya. Jadi ini adalah hardware, di mana di sini ada mouse, keyboard. Ini kan alat input ya. Dan ada alat output misalnya layar gitu ya. Nah, sistem operasi berjalan di atas hardware. Kemudian di atasnya sistem operasi berjalanlah aplikasi gitu ya. Nah, ada satu lagi di sini, kita bisa melihat bahwa pada diagram ini ada user 1, user 2, user 3, dan seterusnya sampai user N. Nah, kalau kita di Windows, mungkin bingung ya, kok bisa satu komputer digunakan oleh lebih dari satu orang? Apa tidak salah ya? Iya, kalau kita menggunakan Windows yang profesional dan di bawahnya ya, di bawah profesional, Windows Home Edition dan seterusnya, itu memang tidak akan bisa melakukan login bersamaan. Tapi kalau kita menggunakan Windows yang namanya versi Enterprise, maka satu komputer itu bisa melayani beberapa user sekaligus. Jadi caranya gimana? Jadi misalnya laptop atau komputer, ada orang login di sini ya, menggunakan komputer yang ini, yang laptopnya. Kemudian user yang lain itu bisa menggunakan komputer yang sama dengan cara connect ke kabel jaringan dan yang menjalankan yang namanya remote desktop. Sehingga satu komputer dengan cara seperti ini, satu komputer itu bisa digunakan oleh lebih dari satu user ya. Jadi pada umumnya sistem operasi itu mendukung lebih dari satu user. Nah, kalau di Linux ini otomatis langsung bisa, karena Linux dari dulu memang mendukung multi user. Sebenarnya di Windows ini cuma masalah lisensi saja ya. Jadi Windows profesional itu memang tidak mengizinkan lebih dari satu orang untuk menggunakan satu komputer. Oke, saya cukup sampai di sini penjelasan mengenai definisi sistem operasi. Masih ingat diagram ini yang pernah kita bahas pada video pertama? Sekedar pengingat, seluruh komponen yang ada di dalam komputer itu berkomunikasi melalui sistem bus. Jadi misalnya ketika kita menekan tombol di keyboard atau mouse, data ini akan diterima oleh USB controller untuk kemudian diteruskan ke CPU melalui sistem bus. Nah, sekarang misalnya begini, anggaplah kita pengguna komputer yang sedang mengetik. Pernah tidak bertanya-tanya, setiap kali kita menekan tombol di keyboard, itu gimana caranya sih CPU tahu bahwa kita telah menekan tombol tertentu? Apakah CPU akan terus-menerus mengecek keyboard secara berulang-ulang untuk mengetahui sudah ada tombol yang ditekan atau tidak? Pendekatan seperti ini di mana CPU yang terus-menerus mengecek akan adanya kejadian ataupun data itu sangat tidak efektif, karena waktu dari CPU itu akan habis untuk terus mengecek. Itu baru keyboard. Bagaimana dengan mouse? Bagaimana dengan peralatan lainnya? Kan ada banyak peralatan ya. Repot juga kalau CPU akan terus-menerus mengecek seluruh peralatan yang ada untuk mengetahui apakah sudah ada data yang baru, apakah sudah ada kejadian yang baru, dan seterusnya gitu. Nah, solusinya adalah
digunakanlah yang namanya interrupt. Jadi konsepnya begini, CPU itu bebas melakukan pemrosesan apapun. Nah, kemudian ketika misalnya ada kejadian seperti mouse yang digerakkan atau tombol yang ditekan, maka controller dari sebuah alat itu akan menginterupsi CPU untuk memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu. Misalnya ya, USB controller akan memberitahu CPU mengenai hal-hal yang terjadi dengan mouse, keyboard, atau peralatan lainnya. Misalnya ketika printer kita itu kehabisan kertas, maka printernya akan memasukkan data ke USB controller, dan dari USB controller akan masuk interrupt, kemudian untuk diproses oleh CPU dan diteruskan ke sistem operasi agar bisa diolah lebih lanjut. Sehingga nanti di layar kita akan muncul pemberitahuan, oh ini kertas di printer sudah habis. Nah, contoh lainnya misalnya di sini kita lihat ada yang namanya disk controller. Nah, disk controller ini salah satu tugasnya adalah dia akan memberitahu ke CPU kalau misalnya datanya sudah selesai disimpan. Jadi misalnya ketika kita menyimpan data, yang terjadi adalah CPU tidak akan dia menunggu sampai datanya selesai disimpan, karena waktunya akan terbuang menunggu. Yang terjadi adalah dia akan mengerjakan hal-hal lain yang bisa dikerjakan, dan jika datanya sudah selesai disimpan, maka sudah tugas dari disk controller untuk memberitahu CPU bahwa data tadi sudah selesai disimpan. Nah, sama seperti printer tadi, informasi ini akan dibaca oleh sistem operasi, kemudian akan diproses aplikasi, dan akhirnya akan ada pemberitahuan ke pengguna, misalnya bahwa datanya sudah sukses tersimpan. Setelah kita paham apa itu interrupt, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara peralatan mengirimkan interrupt ke CPU? Nah, jawabannya adalah menggunakan IRQ. Ini adalah singkatan dari interrupt request. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, artinya adalah permintaan interupsi. Nah, setiap peralatan itu punya masing-masing nomor interrupt ya. Contohnya di sini di Wikipedia ditampilkan, kita lihat ada IRQ1 itu untuk keyboard, kemudian ada IRQ 3 dan 4 untuk serial port, 5 untuk parallel port atau sound card, 6 untuk floppy disk. Jadi ini rata-rata semua peralatannya sudah jadul ya, yang dari IRQ 3 sampai 6 ini udah zaman sekarang udah tidak ada lagi. Jadi itu caranya peralatan mengirimkan interrupt melalui IRQ. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika dalam waktu yang bersamaan ada 2 interrupt yang masuk. Contohnya ketika saya menggerakkan mouse bersamaan dengan saya menekan tombol pada keyboard. Nah, bisa jadi CPU-nya kan bingung mana yang harus dia proses duluan. Nah, untuk membantu CPU dalam pemrosesan interrupt ini, ada sebuah alat khusus, namanya adalah PIC. Ini adalah singkatan dari Programmable Interrupt Controller. Ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah pengontrol interupsi yang bisa diprogram. Jadi tugas dari PIC atau PIC ini adalah untuk menentukan prioritas interrupt mana yang harus dia proses duluan, sehingga CPU tidak akan bingung. Nah, tapi PIC itu sendiri untuk komputer jadul ya, sekarang udah jarang digunakan karena satu PIC itu hanya bisa menghandle 8 interrupt. Nah, gimana kalau misalnya ada lebih dari 8 interrupt? Maka solusinya adalah dulu ya, digunakanlah satu PIC tambahan lagi, sehingga ada 2 PIC seperti yang ada pada halaman ini di Wikipedia. Kita lihat bersama ada master PIC dan slave PIC. Nah, untuk komputer zaman sekarang 2 PIC ini sudah tidak cukup lagi. Sehingga sekarang menggunakan alat yang berbeda lagi, namanya adalah APIC, singkatan dari Advanced Programmable Interrupt Controller. Di Windows ada sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk mengecek informasi mengenai komputer kita, termasuk di dalamnya informasi mengenai interrupt. Namanya adalah MS Info 32. Nah, cara menjalankannya gampang, kita tinggal tekan tombol di keyboard Windows, tombol Windows plus R. Kemudian ketik MS Info 32.
kemudian tekan enter, akan muncul tampilannya seperti ini. Di halaman pertama kita lihat bersama ada informasi mengenai sistem operasinya, versinya apa ya. Ini versi 10.00.90.42 dan masih banyak lagi informasi lainnya seperti pembuat laptopnya, nomor serinya dan seterusnya. Versi BIOS-nya termasuk juga ya. Nah, kali ini kita akan fokus di bagian mengenai IRQ. Itu ada di sini di hardware resource. Klik tombol plusnya ya. Kemudian ada bagian IRQ di sini. Nah, kita lihat bersama di sini ada daftar interrupt ya. Ini IRQ 0 sistem timer, IRQ 1 seperti informasi di Wikipedia tadi itu adalah keyboard ya. Kemudian IRQ 8 ada CMOS jamnya ya. Dan ada ini nomor 12 ada Elan input device. Ini adalah touchpad saya, mereknya adalah Elan ya. Kemudian ada IRQ 22 high definition audio controller, itu untuk audionya. Kemudian USB IRQ 23 ini ke bawah diisi dengan apa ini, Microsoft HP Compliance System. Ini banyak sekali ke bawah ya, ada ratusan ya, berapa ratus ini, sampai 300, 400, sampai 500 ya. Nah, selanjutnya yang paling bawah adalah ini peralatan lain seperti VGA-nya ya, Intel HD Graphics, kemudian USB-nya lagi. Ini adalah network card-nya, kemudian ini wireless card, ini VGA-nya yang kedua, ini SATA controller-nya, kemudian PCI Express dan seterusnya ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.